Halo everybody, ketemu lagi bareng Mbak Yu di podcast Suka-Suka Desember part keempat. Lumayan banyak juga ya kita bikin suka-suka saking lamanya libur. Tapi ya nggak masalah juga sih, karena gue juga jadi agak slow dalam posting segala sesuatu. Biasanya tiap ada keluar gosip gue langsung bikin artikel, dan sehari biasanya sampai 3 atau 4 artikel. Sekarang agak slow motion, gue rangkum jadi 1 artikel. Karena kalian tahu kalau gue bikin artikel satu-satu itu butuh paling enggak 10 menit buat ngetiknya dan mikirnya. Jadi mending gue rangkum semua dan jadi 1 artikel. Jadi gue nggak terlalu banyak nambah-nambahin kata, dan gue nggak terlalu banyak mikir apapun kecuali kalau itu adalah interview. Jadi buat para Nintilers Premium, ini bahan sebenarnya sudah kita bahas di podcast colongan kemarin. Cuman ada yang gue lupa, perkara Marc Marquez dengan Red Bull. Jadi itu akan kita bahas di sini, lengkap dengan wawancaranya papanya rider pensiun artis Jorge Lorenzo, Papa Chico Lorenzo. Jadi kita akan membahas Marc Marquez dengan dia. So, yang pertama kita bahas adalah Liberty Media. Jadi kan di podcast Suka-Suka kemarin kan gue bilang ini nih, kayaknya nih jelang tenggat waktu keputusan Komisi Anti Monopoli Eropa tanggal 19 Desember kemarin, tiba-tiba mereka memutuskan untuk melakukan penyelidikan kedua. Jadi pada akhirnya diumumkan bahwa Komisi Anti Monopoli Eropa memutuskan menunda persetujuan akuisisi 86% saham Dorna oleh Liberty Media. Udah gue bilang di podcast Suka-Suka kemarin yang terakhir ketiga bahwa Dorna itu sampai memberikan rekomendasi untuk disetujui. Akhirnya ketika ini resmi ditunda, mereka ngomonglah rame-rame lengkap dengan pemegang saham lamanya. Jadi kalau mundur di mana ya? Kayaknya awal musim ya. Ini gosip sudah nongol. Waktu itu gue bilang sahamnya Dorna itu cuma sekitar 20% yang dimiliki di MotoGP. 40%-nya dimiliki oleh Bridgepoint, yaitu perusahaan pengelolaan dana Inggris kalau nggak salah. Kemudian yang 40%-annya lagi itu dimiliki oleh perusahaan pengelola dana pensiun Kanada. Jadi 40-40-20. Nah, 40-40 ini itu akan dibeli oleh Liberty Media. 6%-nya lagi dari Dorna itu dibeli oleh Liberty Media. Jadi otomatis Dorna cuma punya 14% saham, sisanya dimiliki oleh Liberty Media. Udah gue bilang kemarin, itu akan membuat Liberty Media menjadi pemilik absolutnya Dorna dan MotoGP. Apapun yang mereka lakukan itu harus dituruti. Kenapa? Karena mereka punya 86% saham. Beda dengan kasusnya misalnya nih Bajaj. Itu memang salah satu pemegang saham terbesarnya Pirar Mobility yang membawahi KTM, Gas, Moto dan segala macamnya. Tapi kasusnya pemegang saham terbesarnya itu cuman 45%, jadi nggak yang absolut banget. Itulah kenapa Stefan Pirar itu sampai harus mohon ke Bajaj untuk nambahin modal mereka ke KTM. Karena memang mereka pemegang saham terbesar, tapi bukan absolut. Jadi masih ada porsinya Stefan Pirar di situ, sehingga Bajaj itu nggak terlalu peduli dengan perusahaan ini karena itu nggak terlalu besar, meskipun memang itu paling besar di porsi sahamnya. Nah, jadi ada beberapa pakar ekonomi yang merasa bahwa ini nampaknya akan menjadi peringatan dalam tanda kutip untuk Liberty Media, bahwa kalau mereka sampai kedapatan ada cawe-cawe di MotoGP, bahkan sebelum persetujuan ini diputuskan oleh anti monopoli Eropa, itu kemungkinan akan, ya semoga nggak dibatalkan, mungkin diturunin lah tingkat komposisi sahamnya. Jadi kan kemarin gue bilang semoga ini nggak ada hubungannya dengan Marc Marquez, Ducati, Audi, F1 dan tentu saja Liberty Media ujungnya kan. Itu kalau ketemu buktinya bahwa ternyata ada monopoli di sana, ada cawe-cawe di sana, nah itu memang akan menjadi abuse of power. Jadi ketika Komisi Eropa memutuskan menunda persetujuan akuisisi ini, Dorna dan pemegang saham lamanya Bridgepoint itu yang kalau gue bisa bilang sih mungkin panik. Kenapa? Karena satu, Dorna butuh duit dari LM. Itulah kenapa bahkan sebelum akuisisi ini disetujui, LM sudah minta ini itu dikasih sama Dorna. Contoh paling kentara itu adalah pergantian logo MotoGP, itu paling kentara. Yang kedua ya halo itu kan dari awal rider nggak suka, dipaksa karena LM mau pakai untuk bikin film dokumenter. Kemudian pemegang sahamnya ya jelas mereka butuh duit. Kenapa Mbak Yu gini? Misal gue beli sahamnya dulu banget nih, harganya cuma 5 euro per saham.
Sekarang itu dibeli 10 euro per saham sama Liberty Media. Kan udah gue bilang dia dibeli mahal. Meskipun ya grup TKO itu menawarnya lebih mahal dari Liberty Media sekitar, ya kalau misalnya kita perbandingan 5-10 ya 12 lah grup TKO nawarin per saham. Jadi 12 euro per saham misal nih. Tapi Bridgepoint itu lebih memilih Liberty Media karena mereka pengen Dorna mendapatkan manfaat dari penjualan saham ini. Ngerti nggak? Jadi Bridgepoint juga nggak mau melepas sahamnya mereka tanpa bikin ini membawa kebaikan bagi Dorna. Kenapa? Sampai mereka memutuskan melepas. Satu, Dorna kelilit utang. Ini adalah, sorry itu saya rumor yang underground banget. Sebenarnya mereka itu mencatat kerugian, terutama setelah COVID. Nah, kayaknya gue pernah posting deh ya soal kerugiannya Dorna. Tapi bukan tahun ini, tahun lalu kalau nggak salah, apa 2 tahun lalu, gue lupa. Tapi yang jelas mereka memang pernah mencatat kerugian dan itu membuahkan utang karena mereka harus menutupi biaya-biaya yang nongol dari operasional mereka karena jumlah penonton ke sirkuit itu berkurang. Meskipun ya mereka menambah biaya broadcasting untuk TV-TV berbayar, dan itulah kenapa kalian sekarang kalau nonton di TV lokal T7 itu udah nggak bisa streaming gratis, Kak. Dulu-dulu kan kalian masih bisa streaming gratis, sekarang udah nggak. Kurang lebihnya kayak gitu, karena itu usaha mereka untuk menutupi segala kerugiannya mereka, dan itu berbuah utang. Nah, Dorna itu butuh LM untuk mengambil alih karena LM itu akan mengakuisisi utang mereka. Dan ini yang membuat Bridgepoint bilang, oke, mending kamu yang ambil, gua udah untung 2 kali lipat ya, misalnya belinya 5, sekarang dijual 10, ditambah lagi, gua nggak perlu muat sama utang-utangnya Dorna. Jadi kan selama ini ya kalau untung mereka dapat dividen, kalau rugi ya nggak dapat apa-apa, bener nggak? Jadi sudah gue jual saham gue dapat untung, gue nggak perlu pusing lagi sama utang-utang dan segala macam itu, bener nggak sih? Jadi Bridgepoint itu memberikan rekomendasi bahwa mereka sangat percaya Liberty Media dapat membantu olahraga ini lebih berkembang. Ini sama bicaranya dengan Espeleta Geng. Jadi mereka sangat merekomendasikan untuk Komisi Anti Monopoli memberikan persetujuan akuisisi Liberty Media ini atas Dorna. Sebenarnya ini bukan kasus pertama akuisisi antara MotoGP dengan F1. Dulu sebelum F1 dimiliki oleh Liberty Media, sebenarnya ownernya MotoGP itu pengen beli F1. Tapi sama Komisi Anti Monopoli Eropa itu dibilang, lu harus milih F1 atau MotoGP. Kalau lu mau beli F1, lu harus kurangi dan jual saham lu di MotoGP. Akhirnya mereka nggak jadi beli. Nah, dibelilah sama Liberty Media. Kurang lebihnya kayak gitu kemarin. Nah, Liberty Media itu membuat F1 berkembang sedemikian rupa. Ya memang akhirnya mendapat popularitas, tetapi bukan tanpa cawe-cawe di dalamnya. Udah berita lama bahwa sepanjang tahun 2024 Liberty Media itu dalam penyelidikannya FBI karena terlalu banyak cawe-cawenya di dalam. Nah, sekarang mereka mau masuk ke MotoGP yang mana adalah ranahnya Eropa. Di titik ini akan sulit bagi para investigator Eropa untuk menyelidiki Liberty Media kalau sudah terlanjur memiliki Dorna. Kenapa? Karena Dorna ini adalah perusahaan Eropa, pemiliknya perusahaan Amerika. Yang berhak menyelidiki perusahaan Amerika itu cuman otoritas di Amerika. Itu yang bikin susah. Dan gue tahu itu yang menjadi pertimbangannya Komisi Anti Monopoli Eropa. Karena akan lebih mudah cawe-cawe di MotoGP karena mereka nggak ada di bawah otoritasnya Uni Eropa. Kurang lebihnya kayak gitu. Nah, karena ini juga pakar ekonomi bilang kemungkinan Liberty Media bisa berkelit nih. Kemarin ada yang tanya jalan tengahnya gimana, Bayu? Kalau menurut gue jalan tengahnya mungkin Komisi Eropa akan meminta diturunkan komposisi sahamnya dari 86 ya mungkin jadi setengahnya jadi 43%. Itu sama dengan Bajaj lah pemilikannya di Piran Mobility 45%. Itu bisa. Tapi pertanyaannya 40%-nya ini siapa yang mau korban? Siapa punya saham yang mau dijual? Apakah Bridgepoint punya seluruhnya 40% atau mau dibagi dua, 20% dari Bridgepoint dan 20% dari pengelola dananya Kanada? Bisa. Tapi apakah mereka rela? Ya enggak lah. Kenapa? Karena artinya keuntungannya mereka berkurang setengah. Ditambah lagi mereka akan pusing dengan utang. Dorna juga ya makin pusing juga kalau cuma setengahnya yang diambil alih. Karena ini perkara utang, siapa yang mau ambil alih? Itu yang pertama. Yang kedua, Liberty Media bisa saja meminta diturunkan harga kesepakatan dari yang pertama 10 euro per saham bisa jadi cuma 7 atau 8 euro per saham. Bisa. Kenapa? Karena mereka juga punya alasan. Ini prosesnya lebih sulit dari yang dibayangkan.
lebih sulit dari yang kalian bilang gampang kok kalau mau akuisisi kami, nanti kami rekomendasi bla 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 bla, ujungnya ternyata susah. Itu yang pertama. Yang kedua, KTM terancam bubar. Karena awalnya Bridgepoint itu menawarkan saham mereka ke Liberty Media itu dengan 5 pabrikan, di mana KTM itu adalah pabrikan kedua terbaik selama beberapa tahun. Nah, masalahnya adalah KTM itu terancam bubar, meskipun ya kemarin Stefan Pierer dan para petingginya KTM yang tersisa itu mengatakan bahwa tidak ada yang berubah dari tahun 2025. Kami akan tetap bertanding di MotoGP. Kenapa ya? Karena memang image mereka di MotoGP itu akan membantu penjualan, terutama kalau mereka berhasil menang. Nah, jadi kemarin hasil pertemuan mereka dengan para kreditornya mereka dari Bank of China, Citibank, dan bla 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 sederet itulah, itu berhasil mencapai kesepakatan bahwa jumlah kewajiban dari 3 miliar euro itu diturunkan menjadi 1,8 miliar euro yang harus dibayarkan dalam waktu 90 hari. Jadi mereka dikasih waktu 90 hari untuk cari duit kayak apa kek, untuk setelah 90 hari mereka membayar kewajiban mereka. Entah itu misalnya harus bayar bunga atau misalnya harus bayar pokok plus bunga. Pokoknya semuanya harus dibayar. Jadi 90 hari itu terserah lu mau jual apa kek, lu mau cari investor baru kek, lu mau tanpa modal kek, lu mau cari gimana caranya, pokoknya 90 hari lu harus sudah kembali lancar. Nah, dari pertemuan itu juga, itu KTM secara khusus memohon supaya di tengah sulitnya mereka memiliki cash, mereka bermohon kepada para kreditor untuk disetujui menggelontarkan 40 juta euro ke divisi balap mereka untuk membiayai Moto3, Moto2, dan MotoGP. Nah, sebenarnya menurut pakar ekonomi itu semestinya cuma MotoGP doang. Moto3, Moto2 itu dibubarin aja mestinya. Kenapa? Karena itu ya lumayan lah, dari 40 juta euro taruhlah cuma 10 juta euro biaya untuk Moto3 dan Moto2. Tapi itu lumayan untuk bayar gaji karyawan lu yang nggak lu bayar di bulan Desember, plus ya sebenarnya mereka harusnya dapat THR. Kalau di sana bahasanya bonus untuk akhir tahun, itu minimal sekali gaji. Nah, masalahnya jangankan bonus, gaji aja masih diutang. Nah, ini mereka gelontor dana untuk MotoGP 40 juta euro. Jadi menurut pakar, ngapain dipertahankan itu Moto3 dan Moto2? Itu dihapus aja biayanya pakai bayar gaji. Tapi ya begitulah, pada akhirnya kreditur menyetujui karena KTM kekeh nggak bisa mengorbankan tim Moto3 dan Moto2 karena ya Hervé Poncharal udah bilang, gua udah terima sasis dari KTM, udah nggak bisa di down ini barang. Jadi oke, 2025 LM bilang ini kita tetap 5 pabrikan. Masalahnya adalah 2026 apa kabar? Karena ini nggak ada kepastian. Lah, perusahaannya aja udah pilot, gimana cerita? Jadi ini yang bisa membuat LM meminta penurunan harga penawaran awal yang disepakati. Karena 2026 hampir bisa dipastikan nggak ada yang akan gantiin itu slot kalau KTM bubar. Kecuali tahun 2027 ya itu kan semua CC baru 850 cc. BMW bisa masuk, Suzuki ya kalau mau masuk bisa masuk, tapi 2026 gimana cerita? 2 slot artinya kurang 4 grid di start. Jadi ibarat kata gue ditawarin nih sama makelar, ada rumah bagus banget nih, mewah, semua orang pengen. Letaknya strategis, punya 5 kamar. Nggak taunya sampai di sana sudah 1 kamar terancam atapnya roboh, bocor-bocor, terasnya amburadul karena ternyata nggak bisa langsung masuk, harus dibersihin dulu sama Komisi Anti Monopoli Eropa. Jadi ya emang nggak segampang itu. Mau masuk aja susah, gimana mau dapat lagi di dalamnya kamarnya ada yang nyaris runtuh atapnya, nggak bisa dipakai. Kurang lebihnya kayak gitu. Harus diperbaiki, artinya harus keluar dana lebih. Nah, keluar dana lebihnya ini yang nggak tahu. Lu harus ngomong lah sama Komisi Anti Monopoli Eropa. Gua nggak tahu ini gimana modelnya untuk dapat persetujuan, bener nggak sih? Jadi lobby-lobby juga cawe-cawenya banyak. Tapi ya semoga nggak gitulah, karena kan ini anti monopoli ya, masa jadinya kena korupsi kan aneh. Jadi kurang lebihnya kayak gitu. Ngomongin soal Marc Marquez, kita ngomongin lah bahwa dia akhirnya resmi menjadi malin kundangnya Red Bull. Jadi setelah merek ini menjadi sponsornya dia sejak dari masih junior sampai di tahun ini, itu Red Bull nggak pernah nggak korban banyak buat dia. Terutama sejak 2020 di mana dia itu nyaris dibilang ngegabut dengan gaji 25 juta euro. Bahkan ketika tahun lalu dia mutusin kontrak dengan Honda, itu kan bayar penaltinya nggak murah kak. Ditambah lagi dia harus ngebayar motornya dia di Gresini sebagai pay rider. Itu Red Bull juga yang turun tangan. Jadi menurut lo
Seberapa banyak duit yang digelontorkan Red Bull demi ini anak, dan tiba-tiba dia bilang gua mau jadi adipati Ducati dan gua nggak peduli kalau itu artinya gua harus melepas Red Bull. So, resmi dia meninggalkan Red Bull. Jadi dia bilang ini adalah wawancara saya terakhir sebagai brand ambasadornya Red Bull, karena tahun depan saya akan bergabung dengan tim di mana ada perusahaan lain yang menjadi sponsornya. Tetapi untuk menghormati Red Bull, saya tidak akan mengambil sponsor pribadi lagi. Ya emang dia udah kaya. Jadi ini nih yang dibahas sama Chico Lorenzo. Dia udah ngambil begitu banyak dari Red Bull, terus bilang gue lepas lu, ya gue nggak akan ambil uang lagi dari sponsor pribadi. Tapi kan lu udah ngambil dari Red Bull segitu banyak, Kak. Lu tetap digaji sama Honda 25 juta euro per tahun meskipun lu ngegabut di rumah terus 3 tahun. Habis itu Red Bull bayarin penalti kontrak lu, putus kontrak, terus dia juga harus bayarin motor lu. Well, menurut lo? Jadi ya begitulah. Menurut gosip sepoi-sepoi ada kemungkinan Estrella Galicia yang akan menjadi sponsor dia di tim pabrikan Ducati. Karena kan Estrella Galicia adalah sponsor di tim Grace ini dan itu adalah sponsor merek Spanyol. Jadi menurut gosip sepoi-sepoi Estrella Galicia yang akan menjadi sponsor di tim pabrikan Ducati. Gua nggak tahu apakah itu akan menyingkirkan Monster apa gimana, nggak ngerti. Tapi kalau memang itu menjadi sponsor pribadi, gua agak, bukannya kemarin dia bilang dia nggak mau punya sponsor pribadi, kenapa jadi ada sponsor pribadi kan? Nah ini yang gue bilang, Red Bull juga jadinya apa? Sudah dia harus kehilangan Marc Marquez, dia harus berurusan lagi dengan KTM. Gosip sepoi-sepoinya Red Bull bersiap untuk membeli timnya KTM. Jadi ini sama dengan apa yang mereka lakukan di F1. Jadi mereka beli tim, nanti pabrikan mana yang mau jadi supplier itu nanti tergantung kesepakatan, tapi mereka akan beli itu tim dengan line up-nya sama, tapi motor pabrikannya beda untuk 2026. Gosipnya sih kayak gitu, tapi ya itu tergantung kesepakatan dengan Liberty Media juga. Kenapa? Karena gosip berhembus sepoi-sepoi Monster Energy bersiap untuk mencaplok melalui Lewis Hamilton. Ini gosip sebenarnya sudah ada di hari Minggu lalu ketika mereka balapan di Qatar kalau nggak salah, gue lupa. Jadi ada isu bahwa ada kemungkinan Lewis Hamilton yang memang berniat untuk membeli tim di MotoGP, tapi kemarin setelah dia fit proper test ke Grace ini mulai mikir-mikir, ada kemungkinan dia bisa beli tim KTM karena lebih profesional kalau KTM memang. Itu yang pertama. Yang kedua, Monster adalah lawannya Red Bull, jadi itu saingan berat. Nah ini yang udah gue bilang, Red Bull akan mati-matian mempertahankan tim ini gimana pun modelnya. Kalau memang KTM harus bubar, mereka akan ambil alih seluruh tim, slot-slotnya itu, lalu nanti ambil entah pabrikan mana, pokoknya yang penting itu tetap ada daripada dicaplok sama Monster Energy. Nah, itu adalah gosip ketika di F1 Qatar kemarin. Tetapi gosip terbarunya, Lewis Hamilton gosipnya akan berpisah dari Monster Energy karena dia akan pindah ke Ferrari kemarin. Ini sempat dipertanyakan apakah dia akan bawa Monster Energy karena Ferrari beda sponsor. Kalau nggak salah sponsornya Celsius apa gimana katanya, dan itu ternyata nggak sepakat bahwa Monster Energy bisa jadi sponsor pribadinya Lewis Hamilton di Ferrari. Jadi gosipnya kalau ini nggak sepakat ya mau nggak mau harus pisah karena dia udah terlanjur pengumuman sama Ferrari tanpa memikirkan konsekuensinya kepada sponsornya. Ini gue nggak tahu apakah jadinya gimana karena gue nggak pernah ngurusin F1. Tetapi ya Red Bull harus menyerahkan atletnya dia yang dia temani sejak masih junior dengan Jordan 8 kali, Marc Marquez, itu kepada Monster Energy di Ducati. Jadi ini yang Chico Lorenzo bilang, Marc Marquez itu akan melakukan segala upaya untuk bisa menggunakan apapun yang dia punya untuk mencapai apa yang dia mau dan apa yang menjadi ambisinya. Kalau dia bisa pakai, dia akan pakai. Kalau dia nggak butuh, dia akan buang. Jadi inilah yang dia lakukan terhadap Jorge Martin. Dia tahu dia lebih unggul, dia lebih populer, dia lebih punya banyak sponsor, dia lebih bawa duit, dia lebih bawa fans dan segala macamnya, dan dia melakukan itu. Anak saya itu pernah bilang dia nggak akan sekotor itu, dia nggak sekotor itu. Ya wajar kan, kemarin dia dibantu waktu 2015, jadi wajar dia dibelain. Jadi dia ngebela Marc Marquez ke papanya. Jadi Chico Lorenzo bilang, saya sangat menghormati Pecco Bagnaia karena dia ini adalah seorang gentleman sejati dan dia terus membuktikan bahwa dia memang gentleman. Masalahnya teammate dia ini, Pecco itu nggak pernah bermasalah sama teammate-nya. Tapi kalau dia punya teammate Marc Marquez, kita lihat Marc Marquez-nya modelnya gimana dulu, Kak. Bahkan sejak awal musim dia sudah melakukan banyak hal yang membuat Pecco itu nggak terlalu nyaman sama dia.
Karena kan di Portimao Clash mereka sudah ribut, kemudian Marc Marquez selalu curi kintil dia, ditambah lagi dengan seri terakhir yang dia selalu ngintilin Pecco. Untungnya Pecco bilang, ya nggak apa-apa lo ngintilin gue karena gue emang butuh orang ngintil kali ini. Tetapi itu menunjukkan bahwa betapa kotornya seorang Marc Marquez, karena bahkan ketika dia sebenarnya tidak membutuhkan itu, tapi dia anggap dia butuh itu untuk mencapai ambisinya, dia akan melakukan. Karena waktu di Honda, oke, dia ngintil waktu itu ABR, dan para media penyembah Marc Marquez itu bilang, oh wajar dia curi kintil karena kan motor Honda itu bapuk, lambatnya minta ampun, susah dibawa. Sekarang dia sudah pindah ke Ducati, sebuah pabrikan terbaik di track. Dia masih juga curi kintilnya Pecco. Dan waktu itu ABR alasan, oh GP23 nggak sebagus GP24. Hello? Tahun depan kalau curi kintil lagi, apalagi alasan lu ABR? Itu yang Chico Lorenzo bilang, saya berharap semoga kalau nanti dia jadi teammate-nya Pecco, dia tidak melakukan hal-hal yang kotor di luar batas dengan mempermainkan sportivitas. Karena ada batas-batas yang nggak boleh dilanggar. Ini mengingatkan gue sama wawancara terakhirnya Bebe Vale di podcast soal Marc Marquez, yang dia bilang Marc Marquez itu masih tetap jadi rider terkotor bagi saya sampai sekarang. Karena menurut saya, kamu tidak boleh melanggar batas-batas tertentu meskipun ini adalah persaingan. Karena ada batas-batas sportivitas yang nggak boleh lu langgar, tapi lu melanggar. Jadi bagi saya, dia masih jadi rider terkotor yang saya kenal. Nah, ini yang diulang oleh Chico Lorenzo. Saya berharap dia tidak melanggar batas-batas tertentu dengan mengorbankan sportivitas. Jadi dia sudah tahu bahwa sebenarnya Marc Marquez ini ada kemungkinan bakal cules lagi ini sama si Pecco. Ya kan, you know, manuver pertamanya udah keluar kemarin. Jadi dia bilang, gue tuh bukan rider nomor 1 di Ducati. Karena sebenarnya meskipun pabrikan bilang gak ada rider nomor 1 atau nomor 2, sebenarnya itu ada. Dan rider nomor 1 itu akan memegang kendali di pabrikan. Selama di Honda, sayalah rider nomor 1 itu. Dan sekarang saya datang sebagai rider nomor 2 karena rider nomor 1-nya Ducati itu adalah Pecco. Nah, waktu itu kan Pecco bilang, gak ada rider nomor 1. Karena oke, saya memang melakukan pengembangan, tapi kan masukan kamu juga dibutuhkan. Kamu punya hak untuk mengembangkan motormu sendiri, tetapi ya memang kita perlu sepakat bahwa ada pengembangan-pengembangan dasar yang kita harus bersama-sama kembangkan. Supaya setelahnya kamu mengembangkan arah kamu, saya mengembangkan arah saya, tetapi dasarnya itu harus sama. Itu bukan berarti saya rider nomor 1, meskipun ya memang kalau nanti sepanjang musim berjalan, ada yang lebih unggul dan ada yang tidak. Tentu saja di akhir musim ya pabrikan harus mendukung yang lebih unggul. Karena ini kan ceritanya untuk memenangkan gelar. Tapi ya saya yakin Marc Marquez cukup cerdas kok untuk tahu bagaimana Ducati bekerja. Ini bukan Honda. Waktu itu kan Pecco udah yang, apa ini? Belum musik mulai udah berisik. Nah, Papa Chico Lorenzo juga bilang bahwa dia memaklumi kenapa Ducati itu lebih memilih seorang Marc Marquez alih-alih memilih seorang Jorge Martin yang ketika dia dipilih itu sedang memimpin klasemen. Masih ingat ketika di Mugello itu dia memimpin klasemen meskipun dia dikalahkan oleh Enea Bastianini di tikungan terakhir. Tapi faktanya waktu itu dia memimpin klasemen. Jadi Chico Lorenzo bilang bahwa ya saya memaklumi kenapa Ducati memilih seorang Marc Marquez karena pada akhirnya MotoGP itu adalah perkara duit. Tim dan pabrikan itu mati-matian masuk MotoGP karena mereka tahu itu adalah sumber penjualan. Jadi kalian bisa ngerti kenapa KTM mempertahankan divisi balapnya. Karena image di MotoGP itu akan membantu penjualan, terutama kalau performa lu bagus. Jadi bagaimanapun ceritanya Marc Marquez itu berguna untuk penjualan, membawa sponsor, dia punya fans banyak, dia punya image terkenal di Spanyol. Jadi ini yang kalau menurut saya tidak adil memang untuk Jorge Martin, tapi ya begitulah faktanya. Kalau saya akan meminta Jorge Martin untuk mulai membangun image personalnya supaya dia itu punya nilai jual yang lebih baik. Kenapa? Karena inilah yang menjadi alasan kenapa dia tidak dipilih Ducati. Karena image personalnya itu kalah daripada Marc Marquez, bukan karena hasilnya. Dan ini juga sih yang dijadikan alasan oleh Jorge Martin kemarin ketika di Catalan apa di Barcelona ya, yang dia udah mulai putus asa. Karena dia bilang Marc Marquez itu punya media, saya nggak punya apa-apa. Saya nggak punya media, Marc Marquez punya media. Media-media yang menyembah dia ya jelas akan lebih memihak pada Marc Marquez karena dia punya media. Saya nggak punya apa-apa kecuali hasil. Nah itu yang Chico Lorenzo bilang,
saya akan meminta Jorge Martin untuk memperbaiki image personalnya supaya lebih menjual. Karena ini bagaimanapun akan menjadi hal yang penting kalau dia mau lebih baik di Spanyol. Kan udah gue bilang, di Spanyol ini dia nggak terlalu disukai. Dia itu dianggap satu geng dengan papa kembar yang ngemplang pajak di matanya para fans Spanyol. Jadi ya memang nggak mudah untuk seorang Jorge Martin membangun personal image-nya. Lah, karena kita ngomongin Bebe Vale, ngomonginlah kita soal Uchiho. Jadi kemarin Fermin Aldeguer itu ngomong soal dia memang sempat negosiasi dengan VR46 sebelum akhirnya dia menolak. Jadi kalau kalian mundur-mundur ke tahun lalu, kalian pasti baca gosipan bahwa Fermin Aldeguer itu dikontrak 3 tahun oleh Honda, dan menurut Jorno KTPS itu fix, confirm, A1, nggak taunya gagal. Dan mulai di seri Malaysia muncullah gosip bahwa Luca Marini yang mengajukan diri untuk mengisi tempatnya Marc Marquez. Nah, disitulah Fermin Aldeguer ternyata dihubungi oleh Pablo Nieto. Pablo Nieto itu adalah manajernya tim VR46 dan tentu saja dia adalah bawahannya Uchiho. Jadi Aldeguer bilang, waktu itu saya memang dihubungi oleh Pablo Nieto dan katanya saya ditawari seat ke MotoGP, tapi belum dikatakan saya akan di pabrikan mana karena waktu itu setahu saya VR46 sedang negosiasi dengan Yamaha. Jadi memang Yamaha itu sudah lama negosiasi dengan VR46. Jauh sebelum tahun ini mereka pengumuman di tengah musim. Tahu nggak kenapa Uchiho akhirnya mengulur-ngulur? Karena Yamaha memutuskan membuang Morbidelli. Dan Bebe Vale, udah gue bilang waktu itu dia kecewa banget. Karena pada akhirnya Bebe Vale yang harus turun tangan mencarikan seat untuk Morbidelli. Padahal dia sangat berharap Morbidelli akan stay di Yamaha supaya ada keterikatan untuk VR46 ikutan gabung di Yamaha. Jadi ini akan menjadi rumahnya para akademi VR46. Itu maunya Bebe Vale, nggak taunya dibuang dia sama Yamaha. Jadi ya wajar Bebe Vale kecewa dan pada akhirnya dia pakai alasan Uchiho yang memutuskan. Karena memang Uchiho nggak mau. Jadi Uchiho itu nyuruh Pablo Nieto untuk ngambil Fermin Aldeguer. Tapi Bebe Vale akhirnya veto. Dia minta ke Uchiho untuk kita masih punya Di Giannantonio. Ini yang mestinya kita pungut karena KTPS itu sudah nggak sejalan sama visinya kita. Menurut gue ini adalah satu-satunya hak veto yang diambil oleh Bebe Vale di antara semua keputusan yang dibuat oleh Uchiho. Karena pada akhirnya Uchiho bilang, ya sebenarnya saya nggak niat nih sama Di Giannantonio. Kan masih ingat waktu itu dia bilang dengan clear bahwa saya tidak berniat dengan rider yang udah tua. Saya pengennya rider muda dan Fermin Aldeguer itu menarik minat saya. Pada akhirnya di Valencia dia bilang, ya Valentino Rossi adalah bosnya dan itu yang dia inginkan. Dia pengen ada Di Giannantonio dan kami kami terima. Waktu itu kelihatan banget bahwa Uchiho sangat terpaksa menerima Di Giannantonio dan Di Giannantonio bilang apa? Saya ditelepon langsung oleh Valentino Rossi untuk bergabung. Itulah kenapa dia sangat berterima kasih pada Valentino Rossi, bukan pada Uchiho. Tapi pada akhirnya itu memang keputusan yang tepat karena secara klasemen dia lebih baik daripada Marco Bes yang harus menanggung santan instannya VR46. Jadi buat yang nanya, kira-kira ini kapan lunasnya? Ya kalau gue bilang, Bebe Vale harus putus BA dari Yamaha. Jadi memang putus, bener-bener putus. Itu akan menjadi pelunasan santan instan untuk VR46 bagi Yamaha. Kenapa? Karena Yamaha itu menggelontorkan dana nggak sedikit untuk mendukung VR46 Rider Academy. Dan itu alasan utamanya adalah Valentino Rossi. Cuman masalahnya adalah Yamaha terlalu sombong. Mengatakan bahwa kami udah terlalu banyak dan terlalu lama mensuplai lu mestinya bayar utang budi sama gua meskipun gua udah membuang anak lu. Tapi kan Bebe Vale bilang, gua kerja sama-sama lu dengan perjanjian bahwa lu akan menampung anak-anak gua. Lalu buang anak gua, gimana caranya gua mau setor anak gua lagi? Ujung-ujungnya nanti lu buang lagi, kan gua nggak mau. Kurang lebihnya kayak gitu. Jadi ya memang harus putus dari Yamaha, Bebe Vale sebagai brand ambassador. Ya di Indonesia kan kalian lihat lah, dia lebih aktif jadi iklannya Pertamina daripada iklannya Yamaha. Jadi ya itu memang perkara waktu. Karena Bebe Vale juga sejauh ini lebih sibuk sama mobilnya daripada motornya, dan dia adalah brand ambassadornya BMW di saat yang sama. Plus kalaupun dia ngonten ya cuman dia yang pakai Yamaha, anak-anaknya yang lain pakai Honda, pakai Ducati, ya maaf. Kurang lebihnya kayak gitu.
Nah, kesombongannya Yamaha ini yang memang Papa Nina akhirnya curhat. Jadi ada dokumenter di televisi Spanyol, KTPS. Ini soal perjalanan karirnya Papa Nina. Dan yang sangat menyentuh menurut para jurno itu adalah ketika dia akhirnya buka-bukaan soal apa yang terjadi ketika dia konflik sama Yamaha. Jadi dia bilang, sebenarnya saya tidak berniat merusak motor itu. Jadi waktu itu ketika dia dipecat sama Yamaha, kan Yamaha menuduh bahwa dia menyabotase motornya. Jadi ya memang dia mainin revnya kemarin tuh. Dan menurutnya Yamaha, lu ngerusak mesin. Karena emang mesinnya rusak gara-gara itu. Dan pada saat itu jumlah mesin itu kan sangat dibatasi karena mereka belum masuk konsesi. Jadi jumlah mesin itu sangat dibutuhkan, dipertahankan. Mungkin itu mesin baru yang dia pakai terus dia rusakin revnya, jadi ya nggak bisa dipakai. Nah itu yang bikin Yamaha marah. Akhirnya dia dipecat kan dari Yamaha. Waktu itu Papa Nina cuma minta maaf dan bilang saya nggak bermaksud merusak motor dengan sengaja, tapi ya memang nyatanya itu motor rusak. Jadi di dokumenternya Papa Nina bilang, saya sebenarnya sama sekali nggak berniat merusak motor. Saya sama sekali nggak berniat menyabotase, karena kalau menyabotase artinya lu melakukan dengan sengaja, bener nggak sih? Jadi dia bilang, saya cuma pengen didengar sama Yamaha. Jadi ditanya, emang selama ini lu nggak pernah didengar? Nah ini kemarin ada yang tanya, emang nggak boleh ya kalau punya rider egois di tim? Egois itu kan diperlukan, ya memang. Tapi kalau tim nggak bisa memanage dengan baik, itu akan jadi tim yang amburadul. Ducati, oke, dia punya seorang Marc Marquez yang sangat egois dengan seorang Pecco yang justru kalau dia egois biasanya ABR malah ngamuk-ngamuk. Dia sama sekali nggak boleh egois, karena kalau dia egois ABR itu ngamuk minta ampun. Nah padahal Papi Tardossi ternyata dalam dokumenternya Ducati itu bilang, setelah Martin menyalip dia di green area waktu di Thailand, itu Papi Tardossi bilang, kamu nggak bisa terlalu lurus dan bersih seperti itu Pecco. Kamu perlu punya sedikit manuver, karena Jorge Martin itu akan melakukan segala cara untuk bisa mengalahkan kamu, dan dia melakukannya. Jadi kalau kamu terlalu bersih, terlalu kudus, terlalu alim, ini nggak akan kemana-mana, itu akan menjadi beban kamu karena itu akan menikam kamu dari belakang. Jadi intinya Papi Tardossi juga mulai agak-agak kotor nih, bilang, lu mesti main kotor juga, ya nggak bisa gitu juga. Sebegitu toksiknya seorang Marc Marquez bagi Ducati. Kita lihat ini pabrikan akan jadi apa tahun depan. So, back lagi ke Yamaha. Jadi Papa Nina bilang, sebenarnya ketika saya menggantikan Jorge Lorenzo, masih ingat mundur? Kalau kalian ngintil gue udah lama, kalian akan tahu ceritanya bahwa Papa Nina itu dipilih oleh Bebe Vale untuk menjadi teammate-nya dia karena gosipnya rekomendasi dari Chiara. Chiara ini adalah mantan pacarnya Papa Nina. Waktu itu dia lebih terkenal dari Papa Nina, sorry to say. Jadi Chiara ini sering latihan di race sama Bebe Vale dulu, dan dia yang merekomendasikan Papa Nina karena waktu itu masih jadi pacarnya. Dan ya, Bebe Vale merekomendasikan Yamaha. Oke, akhirnya dia diambil dari Suzuki. Waktu itu gajinya lumayan naik sampai terakhir 5 juta euro sebelum dia dipecat oleh Yamaha. Itu padahal dia cuma jadi runner up Jurdun. Jadi memang tahun 2017 ketika Lorenzo pindah ke Ducati, 2016 kan masih jadi teammate-nya Bebe Vale dia. Papa Nina itu sempat menguji motor 2016. Jadi waktu dia pakai itu motor 2016, dia merasa dia lebih cepat. Jadi dia pengen pakai itu motor di tahun 2017 apa 2018, dia minta ke tim. Tapi ternyata tim malah bawa motor baru ke Sepang. Jadi dia bilang, kalau saya pakai itu motor, saya pasti Jurdun. Nah loh, sementara memang waktu itu kalau gua nggak salah, Bebe Vale itu sempat bilang, ya saya sih memang lebih suka motor lama, tapi ini kan nggak bisa jalan mundur, ini kan tim pabrikan, tetap harus pakai motor baru, tapi kita harus mencoba memperbaiki apa yang menjadi kekurangan supaya ini lebih baik daripada motor tahun lalu. Karena memang faktanya motor tahun lalu lebih baik untuk jeroannya ini. Kurang lebihnya kayak gitu dulu Bebe Vale bilang. Nah Papa Nina maunya itu murni motor 2016, jelas Yamaha nggak mau. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika di tahun terakhir dia balapan, itu dia sempat bilang bahwa semuanya berjalan dengan baik, dia sempat menang. Tetapi ketika dia merasa semuanya baik-baik dan ini bagus motornya, dia rasa nyaman dengan motornya, Yamaha melakukan perubahan pada motornya tanpa seizin dia. Dia bilang, ketika saya turun balapan semuanya berubah dan itu hasilnya amburadul. Dan disitulah saya mulai merasa ada yang salah dengan pabrikan ini. Jadi segala
segala sesuatunya itu saya simpan sampai saya merasa akhirnya saya mau meledak. Dan karena saya tidak bisa meledak di pedok, saya mengalihkannya itu ke motor. Itu Papa Nina sempat yang bilang, kenapa ini motor dimacem-macemin? Nah, waktu itu Yamaha itu justru menggunakan Snack Taro yang adalah rider lebih muda dari dia, lebih baru dari dia sebagai pembanding. Ya, memang faktanya sampai sekarang Yamaha akhirnya jadi Taro sentris. Kenapa? Karena memang dia ketika Yamaha bapuk-bapuknya bisa dia paksa itu motor. Jadi menurutnya Yamaha, lu contoh dong sama Snack Taro. Masalahnya adalah riding style-nya Snack Taro itu beda sama Papa Nina. Ini yang menjadi bumerang, sama seperti riding style-nya Morbidelli itu beda sama Snack Taro, sama seperti riding style-nya Papa Lucas itu beda sama Snack Taro. Ini Yamaha udah mirip-miripnya Honda zamannya Marc Marquez. Jadi nggak ada rider yang bisa cocok sama itu motor, apalagi setelah Papa Nina hengkang, Snack Taro tahun berikutnya kan Jordan. Jadi itu yang membuat Yamaha sangat Taro sentris dan mengorbankan para rider lainnya. Kurang lebihnya sih kayak gitu, tapi ya kita lihat nanti dengan 4 rider tahun depan, apakah lagi-lagi Yamaha mengembangkan motor berdasarkan Taro sentris atau ini akan dibagi-bagi ke para rider lainnya. Terutama karena mereka sedang mengembangkan mesin V4 dan Snack Taro adalah satu-satunya rider di Yamaha yang nggak pernah ngerasain mesin V4. 3 lainnya itu sudah pernah di V4. Jadi kita lihat nanti apakah Yamaha akan tetap memakai Snack Taro sebagai pusat pengembangan atau mereka akan memilih 3 rider yang punya pengalaman di mesin V4 untuk mengembangkan motor mereka di tahun 2027. Let's see. Kita lihat aja nanti gimana pengembangan mereka di mesin V4 di tahun 2027 ketika cc sudah beralih ke 850 cc. Nah, gosip terakhir adalah Pangeran Drakor Takaki Nakagami itu melakukan test private sendirian di sirkuit Sepang. Kali ini memakai motor yang totally baru. Jadi kalau kalian dengar balik di podcast Suka-Suka Desember part 1 kalau nggak salah ya, apa part 2 yang gua bilang Honda lagi menguji motor baru di Jerez bareng Papa Kembar dan Papa Angel. Itu motornya hitam semua, tapi itu nggak sebikin bingung motor yang diuji oleh Pangeran Drakor Takaki Nakagami di Sepang. Kalau kalian lihat ini di YouTube, itu firingnya yang menurut gua ala-ala Transformer yang kesini mencuat, kesana mencuat, ala-ala robot lah kalau gue bilang. Ala-ala Transformer, karena firingnya itu cenderung nggak mulus saking rumitnya sistem firingnya. Tapi ya kita lihat lah, mungkin ini adalah ide awalnya Papi Albesiano, karena memang Papi Peripuik bilang dia baru resmi bekerja di Honda itu tanggal 2 Januari 2025 itu berdasarkan kontrak, karena dia kontraknya per tahun bukan per musim. Jadi untuk segi legalnya memang Honda ini amat sangat hati-hati. Jadi dia bilang Papi Albesiano itu baru bekerja tanggal 2 Januari. Gua nggak tahu apakah firing yang rumit seperti ini adalah ide awalnya apa gimana, gue nggak ngerti. Tetapi kalau memang ini disetujui oleh Takaki Nakagami, besar kemungkinan ini motor akan turun di Sepang Shakedown. Jadi kita lihat apa komentarnya Papa Kembar ketika menguji ini motor di Sepang nanti, atau justru itu di take down oleh Takaki Nakagami. Karena gue bilang Taka ini adalah penyaring awal semua part dan motor sebelum sampai ke Papa Kembar dan Papa Angel. Jadi buat yang nanya kira-kira Toprak bisa nggak ya masuk di Honda, lu bayangin aja susahnya ngembangin motor ya kan, terus tiba-tiba Toprak nongol di situ. Papa Angel aja sampai senang banget ada Papa Kembar di situ nemenin untuk nguji motor kan, apalagi Toprak yang taunya terima jadi. Jadi ya Toprak juga kalau menurut gua sih banter kalau mau dia masuk ke MotoGP ya harus lewat Yamaha di Pramac. Karena kalau mau ke Honda ya dia harus jadi rider pabrikan. Nah, rider pabrikan itu nggak gampang. Terutama kalau lu mau ganti Papa Angel yang adalah pengembang motor, no. Kalau lu mau ganti Papa Johan ya mungkin bisa, tapi kalau ganti Papa Angel, no. Sementara Sarko itu sepertinya sulit tersingkirkan, meskipun dia akan menjadi rider tertua di track tahun depan. Jadi sejauh ini Honda sangat suka dengan cara dia memakai motor dalam mode balapan, karena dia ini punya sinergi yang cukup bagus dengan Papa Angel. Jadi gini, Papa Angel kan belum ada Papa Kembar nih. Jadi Papa Angel ini adalah rider pertama yang menguji part baru. Nah, kalau ini part dapat persetujuannya Papa Angel, meskipun ketika dia pakai balapan gak bagus-bagus amat, ketika itu part disetujui dipakaikan ke Zarco yang beda motor sama dia kan, Papa Angel selalu pakai motor yang terbaru nih. Sementara Zarco itu pakai motor yang masih sama aja dari awal musim.
Nah, ketika part baru ini diuji oleh rider Sengak Sarko, itu memang terbukti bagus. Jadi itulah kenapa Papa Angel ini disayang sama Honda, karena kalau dia setuju itu part, hasilnya bagus. Yang menunjukkan itu bagus adalah Johan Sarko, ngerti nggak? Sementara Papa Yohan itu ngedumel, nggak tahu maunya apa. Ini yang beda. Jadi kalau ada yang berpikir bahwa dia ini berpotensi didepak oleh Honda, sorry tuh gue pikir ada kemungkinan malah Papa Yohan yang didepak kalau memang harus didepak. Karena memang Papa Angel sama Sarko ini punya sinergi yang bagus. Jadi Papa Angel itu menguji part di motor yang baru. Begitu part ini dia setujui, meskipun hasilnya nggak terlalu bagus di motor yang baru, tapi begitu part itu dipakai oleh Sarko, itu memang jadinya bagus. Jadi terkonfirmasi bahwa part ini bekerja, ngerti nggak? Itu yang bikin Honda sayang sama Papa Angel. Jadi yang nggak aneh ketika di tes Heres kemarin, mereka itu punya dua mode dalam 2 hari yang berbeda. Papa Kembar sama Papa Angel tugasnya menguji motor baru yang sepenuhnya baru, sementara Johan Sarko dan Papa Yohan itu di hari kedua untuk menguji part-part yang baru, tapi bukan motor baru yang seperti dipakai oleh Papa Angel. Cuman bedanya biasanya Papa Yohan nggak setuju, sementara Johan Sarko suka. Karena apa yang disetujui oleh Papa Angel biasanya itu cocok untuk Johan Sarko, ngerti nggak? Ini yang bikin Johan Sarko juga disayang sama Honda dan Castrol. Nah, kita lihat kalau Castrol itu beneran nempel di fairingnya Honda pabrikan tahun depan, ada kemungkinan Sarko nyusul begitu kontraknya berakhir. Karena kan dia kontraknya 2+1. Jadi ya kita lihat kalau Castrol rekomendasikan dia, ya kenapa enggak. Cuman itu tergantung Cesinello lagi sih, karena kan dia lebih dekat dengan Castrol daripada Castrol ke Honda. Kurang lebihnya kayak gitu. Oke, itu aja podcast kita kali ini. Gua ucapkan selamat hari raya untuk yang merayakan hari raya, dan selamat berlibur buat yang lagi liburan. Enjoy your day. See you next time guys. Bye bye.